di kelas kan. Ini ya tadi penyebab terjadinya kasus. Tadi belum selesai. Iya. Penyebab terjadinya kasus. Penyebabnya itu tadi tuh karena kasus tersebut Pengdosa manfaat adiktif. dia masalah apa itu? secara bebas. Aktif Penyelesaian itu kasus. ya gitu video. Disebabkan adanya Proses kita menyelesaikan masalahnya. Cari dulu pembuatnya, Pak. Cari dulu pembuatnya. Kan itu udah didapat siapa di mana apa perusahaannya sebelum dia tersebar lagi ke sekolah-sekolah lain. Mencari Gitu. pembuat permen tersebut. Nah, kan masalahnya kalau mencegahnya kan nanti orang tua itu, Anda pertama dulu dicek dulu BPOM-nya, dicek dulu BPOM-nya. apakah asli atau tidak. Terdaftar atau Karena tidak. tadi kan dia bilang dia tidak tahu siapa anunya. Ada di situ nomor BPOM-nya, tapi tuh dia belum tahu. Kalau memang asli, nah, dicari sesuai dengan BPOM-nya. Kalau terus diberhentikan penyebarannya, gitu. Jadinya apa? Satu sebuah. Itu pas sudah di sekolah penyebabnya. Masyarakat di area sekolah tidak bebas dari disebabkan karena kurangnya perhatian. Data itu adalah sebuah kampusnya yang Perhatian. mendapat dalam produk akan Kenapa? dan tidur di sini. Karena itu tuh penjualannya itu di dalam sekolah, di kantin sekolah gitu kan. Iya, dalam lingkungan sekolah dia udah jual. Mungkin itu tuh penyebabnya tuh bisa kayak kurangnya pemahaman itu penjualnya itu tentang makanan-makanan yang apa? Apakah istilahnya kalau belum BPOM gitu tidak sehat? Iya, pokoknya asal beli kalau menarik perhatian siswa langsung saja dia beli, bilang oh ini bagus bentuknya. Sementara kan pihak sekolah kayak rata-rata sih tidak bertanggung jawab. Iya, soalnya soalnya begitu. Nanti ada kasus baru sekolah bergerak. Itu pencegahan. Penyebab itu penyebab. Tidak ada. Misalnya karena kurangnya pemahaman. Apanya itu? Penyebab terjadinya kasus. Pemahaman siapa? Banyak pemahaman Bukan masa Si ibu penjual saja. Penyebab, Si penjual. pemahaman dan perhatian dari pihak sekolah juga itu. Enggak tahu kalau pihak sekolah itu masa ada ngurusi permen, maksud itu kayak dari penjualnya itu loh. Dia tidak perhatikan dulu bahwa itu tuh makanan itu sudah BPOM atau sudah aman gitu loh. Itu tuh dari asal beli saja. Tapi di sini kata-kata pemahamannya siapa? pemahaman Si penjual. Oh berarti ini penjual. Oh dalam kurung area sekolah. Kan itu kan kondisinya di area sekolah. makanan yang dijualnya. Tikus Terutama. Sudah ada kamu gitu. Ada tadi nih. Data-data yang Aku juga pos dulu berbicara. tidak potong-potong saja. Ini, tapi gitu nih kan kita lagi ada diskusi tadi. Apa itu kan? Terus penyelesaian masalahnya itu tadi. Penyelesaian masalahnya apa? Penyelesaian masalah itu pertama dari pihak kepolisian dulu cari apakah Pihak sekolah dan kepolisian ini apakah produk ini sudah benar-benar BPOM atau BPOM ini hanya dipalsukan. BPOM-nya dulu apakah ini BPOM? Kalau belum ada juga kan hanya pihak polisi kan? Karena kan dalam video juga tadi dia bilang dia belum tahu siapa pembuatnya. Kalau dia tahu pembuatnya berarti dia tahu siapa perusahaan. keaslian Kan pasti orang dari pegang dulu. Kalau dalam produk kan biasa itu ada tertera namanya PT. Nah, biasa ada PT. ini pihak sekolah dan kepolisian menyelidiki keaslian dari nomor BPOM yang tertera tuh Apakah asli apa palsu? apakah
Banyak. Ada skenario yang tidak ya. Oh, semester kita jawabannya sekarang. Iya, kayak saya Atau langsung. tidak. Jika tidak, Harus dicari untuk oh membuat. oke. Jika iya, maka Intinya dia produk ini harus dicari siapa pembuatnya supaya produk ini tidak tersebar lagi, tidak tersebar kan luas. itu tuh apakah nomor tersebut memiliki keaslian Berhentikan produksi. memiliki keaslian atau tidak toh. Nah, misalnya itu nomor BB-nya tertera kan di situ tertulis toh PT-nya siapa. Nah, habis ditelusuri nih dari PT-nya itu. Adapun didapat dengan adapun asli dengan tidak, harus diberhentikan dulu anunya, harus dipertanyakan dulu produknya. Karena sudah Penyebaran menyebabkan keracunan. Nah, diberhentikan penyebarannya toh. Jangan sampai tambah luas penyebarannya. Itu dia. Harus diamankan. Kan militer ini karena sudah menyebabkan itu harus diaman. Karena sudah terjadi Dan kasus. Jangan sampai tahu anunya gulanya ada sabu-sabunya gitu gitu. Disebarluaskan kembali. Dalam noflay ada satu yang nangis deh. Tapi sumpah kasus begini kayak dari SD. Dari dulu kita ada nih tuh yang permen rokok ukuran apa? Permen apalagi dulu? Dokter juga. Dot. Baru buku-buku gitu lagi narkoba. Banyak sekali macam. Kalau permen rokok itu sebenarnya itu kayak ada apa? Dia doktrin anak-anak toh. Itu sudah kayak begini-begini nih. Belasan ini belum kita tadi nih Kasus yang terjadi dalam tayangan video. belasan murid sekolah dasar mengalami keracunan permen yang berbentuk jelly. Permen jelly. Permen ini dijual di area sekolah. Terus apa lagi? Coba tadi tuh putar anunya beritanya. Meski menyebabkan keracunan dalam kemasan permen stik tersebut tertera izin dari BPOM RI. Dengan bentuk stik warna-warni, permen tersebut menarik perhatian anak kecil. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa sih itu zat aditif? Ya, jadi zat aditif itu adalah suatu zat yang sengaja ditambahkan ke dalam suatu produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan si kualitas dari makanan tersebut. Contohnya seperti warna makanan, rasa makanan, dan juga penguat rasa makanan. Contoh yang bisa kita dapat dalam kehidupan sehari itu seperti contohnya penguat rasa seperti MSG. Rasa makanan bisa dari rasa makanan lain bisa dari buah-buahan, sayuran, juga gula ya gula. Warna makanan, Vitamin. warna Oke. Terus setelah kita tahu apa sih aditif itu, lalu apa saja sih manfaat dari zat aditif itu? Ada yang tahu? Manfaatnya itu pertama meningkatkan dan menjaga nilai gizi. Misalnya kayak pasta jeruk, ada sebenarnya kalau itu kan sintetisnya. Kalau yang bukan sintetisnya kan jeruk untuk vitamin C atau vitamin E. Sedangkan di sini membuat roti dan kue untuk lebih mengembang. Kayak kita pernah lihat kayak roti pawai pertama dibuat begini langsung menjadi mengembang, atau kue bolu itu. Nah, contohnya itu seperti baking soda untuk pengembangan sebuah roti atau kue. Dan memperkaya rasa, yang rasanya dulu. Nah, rasa itu seperti zat warna atau penambah rasa makanan lah. Yang kan di sini ada juga zat warna ya. Dan juga ada penampilan ini itu yang tadi sudah masuk dalam zat pewarna untuk mewarnai sebuah makanan, apakah dia seperti model seperti ini atau seperti itu. Dan menjaga konsistensi rasa dan tekstur makanan. Seperti yang kita lihat pada makanan itu kan biasa ada untuk mempertahankan sebuah makanan bisa bertahan berhari-hari.
Nah, itu pengawetan sebuah makanan seperti itu dia contohnya. Bisa silakan. Oke. Jadi banyak sekali ya manfaat dari zat aditif itu. Ya, benar. Lalu apa saja sih bahaya dari zat aditif? Baik, mungkin di sini pada penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak tepat atau yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh. Contohnya itu seperti kejang-kejang, keracunan, kelainan pertumbuhan, dan juga bisa menyebabkan kematian. Mungkin itu saja. Wah, berarti banyak sekali ya bahaya dari zat aditif ini. Iya. Lalu bagaimana sih cara membuat zat aditif yang aman untuk kesehatan? Iya, untuk membuat zat aditif yang aman bagi kesehatan itu kita bisa menggunakan bahan-bahan alami. Misalnya kita memanfaatkan daun pandan atau daun suji untuk menghasilkan warna hijau untuk membuat sebuah kue misalnya, atau sari tebu untuk menggantikan gula yang digunakan biasanya untuk membuat minuman dan lain-lain. Terus kalau dari pewarna misalnya kayak warna merah, kita bisa ambil dari daun jati. Mungkin itu saja. Berarti dalam membuat zat aditif ini banyak sekali ya alternatif yang dapat digunakan. Iya, Contohnya tadi dalam pewarna. iya, dalam mewarna, dalam perasa. Jadi sangat terjamin kesehatannya begitu Ya, ya. sangat terjamin karena kan kita menggunakan produk yang bahan yang alami gitu. Jadi menambah nilai gizi dari makanan tersebut. Oleh sama selain cantik warnanya, menambah Cita rasa dan juga menjamin kesehatan serta mutu dan gizinya. Dan juga penampilannya.